begitu saya masuk Persib, saya lihat Boboto, wah luar biasa ini. Makanya saya salut buat Boboto gitu, Persib. Jadi mental saya pun, walaupun saya sudah terbiasa mental, dengan masuknya Boboto tuh bukan makin down tapi merinding gitu. Oh. Merinding sih, kayak kalau timnas main di GBK, kayak penonton merinding. Nah, di Persib, kalau sudah main Persib itu udah merinding tuh. Pas sudah di kandang ya, iya, kalau main di Bandung pasti udah merinding. Persib 2 tahun ini saya pikir kompak semua. Mulai dari supporternya, medianya, pengurusnya, manajemen, pelatihnya, pemain. Nah, ini lima itu kalau ya, udah kumpul kompak kuat, akhirnya pasti timnya bagus. Jadi pemain pun nggak ada beban. Ya itulah ya, mudah-mudahan Persib tahun depan juara lagi, jadi 5 bintang gitu. Oke, kita ngobrol nih Pak ya. Balik lagi tadi kan PSMS, Bang Yos beberapa kali juara juga ya Bang ya? Ya. Beberapa kali juara, akhirnya setelah dari situ ke 2010 ke Persib. Ya, jadi saya pernah masuk Persik Kediri. Dari PSMS Persik Kediri, habis Persik Kediri Arema, habis Arema baru saya masuk Persib. Karena hari itu saya menggantikan Kosin ya. Kosin yang waktu lagi tinggi-tingginya ya. Saya nggak sangka Kosin, kan saya pikir dia bagus kan, sangat bagus. Main timnas Thailand, di andalan juga di Thailand. Dan Kosin di Persib juga bagus ya. Saya pernah lawan Persib ya, kipernya Kosin waktu saya main di Arema kan. Oh, pas di Arema Kosin masih di Persib ya? Iya, masih Persib. Jadi saya pikir karena saya udah baca media itu dulu, udah ada media apa ya, boleh disebutin? Iya, nggak apa-apa. Jadi dulu tuh pertama kali media sosial itu kan Friendster ya. Ya, zaman dulu. Aduh, Friendster. Ya. Si anak-anak milenial mah nggak tahu nih Friendster. Gen Z nggak tahu Friendster ya. Tahu. Taunya micet kali ya. Friendster, akhirnya saya lihat di situ Kosin tidak diperpanjang karena dia sendiri yang tidak melanjutkan. Iya. Saya nggak tahu kenapa. Akhirnya Persib nyari penjaga gawang. Saya santai aja. Tapi ya pas di Arema itu, karena saya memang masih keluar masuk timnas, salah satu pengurus, saya nggak tahu pengurus siapa, dapat telepon, dibilang di pengurus dari Persib, ya telepon, ngajak ke Persib. Kalau misalnya mau, oke, nanti diteleponnya sama Pak Umo. Itu menjelang akhir musim? Pertengahan. Saya masuk pertengahan musim. Pertengahan musim, saya gantikan Kosinnya pertengahan musim. Kira teleponin Pak Umo kan. Ya negosiasi masalah kontrak, gaji, saya oke. Ya akhirnya saya berangkat ke Persib. Langsung kiper utama lah ya. Ya, gantiin Kosin. 1 tahun setengah saya di Bandung. Nah, sudah tahu belum dulu vibe Boboto itu seperti apa saya gitu? Saya tahu begini, waktu saya di PSMS kan saya tahu kalau lawan Persib ini kan sangat luar biasa ya, main di Bandung. Jadi animo Boboto itu emang benar-benar luar biasa, benar-benar yang buat yang buat kalau setiap pemain lawan tuh mau dibuat takut dulu gitu sebelum bertanding itu ya. Koreonya Boboto, nyanyinya, semua itu emang luar biasa ya. Itu mempengaruhi pemain. Baik pemain lawan maupun pemain sendiri ya. Pemain sendiri makin tambahin ya, tambah semangat ya. Iya, jadi saya pernah lawan Persib, memang animo Boboto tuh luar biasa kalau main di Bandung. Makanya saya suka Persib gitu, masuk Persib saya terima. Karena animo luar biasa, supporternya beda sama ya semua supporter sama ya, tapi kan berbeda-beda caranya, koreonya ya. Gitu. Ya akhirnya begitu saya masuk Persib, saya lihat Boboto, wah luar biasa ini. Makanya saya salut buat Boboto gitu, Persib. Jadi mental saya pun, walaupun saya sudah terbiasa mental,
Dengan masuknya Boboto tuh bukan makin down tapi merinding gitu. Oh. Merinding sih, kayak kalau timnas di main di GBK, Nah, banyak penonton merinding. Nah, di Bobot di Persib, kalau sudah main Persib itu udah merinding tuh. pas sudah di kandang nggak boleh Iya, ya? kalau main di Bandung pasti udah merinding. Nah bang, pernah nggak pertemuan pertama, abang belum di Persib, tapi waktu itu pertandingan mungkin di PSMS ya, pernah nggak lawan Persib terus melihat Boboto seperti apa gitu, pernah? Kapan itu pas pertandingan? Makanya kalau main di Bandung tuh pressure dari supporter itu Boboto itu memang luar biasa, itu mempengaruhi pemain. Apapun itu juga kita akui, memang banyak supporter, tapi bagi saya menurut saya Boboto itu yang paling pressure-nya paling ngeri lah gitu. Kalau lawannya gitu, apalagi ketemu saya PSMS kan pressure-nya lebih ngeri gitu. Akhirnya ya karena saya udah pengalaman lawan Persib, pressure-nya Boboto, makanya kalau saya masuk Persib terbebannya itu udah nggak ada. Justru saya makin merinding itu berarti semangat gitu. Iya. Jadi kalau pas lawan PSMS itu emang nggak merinding. Oh gitu? Karena lawan kan. Oh iya. Iya, jadi Biasa aja gitu ya? biasa, cuma mental kan disiapkan. Karena saya alhamdulillahnya mentalnya sudah siap dari sekolah bola. Ya, akhirnya ketemu Persib Bandung di Stadion Siliwangi. Masih Stadion Siliwangi itu Stadion Persib. Kita pernah ngalahin Persib di sini. Gitu loh. Itu turnamen Tahun berapa itu bang? turnamen apa turnamen Kopa ya? Ngalahin Persib? Iya, karena saya di PSMS ada Toba, ada Saktiawan, ada pemain asingnya Carrasco. Jadi kita menang lawan Persib di sini gitu. Lawannya itu Persib itu siapa ya? Varianto, apalagi Eka Ramdhani. Siapa lagi? Zaman itu ya. Gilang, terus Salim terus itu lawannya. Kipernya itu Tema Mursada. Iya. Oh. Jadi emang lawan Persib itu saya nggak merinding karena lawannya. Tapi begitu masuk Persib saya bela, saya Malah merinding. Merindingnya karena semangat ya. Bobotonya luar biasa. Kalau tekanannya bang, kan ketika abang di Persib 1,5 tahun. Ya. Satu. Kalau tekanan pasti saya pikir semua klub itu banyak tekanan ya, baik dari supporter, dari non teknisnya, banyak hal lah ya tuh, pasti ada tekanan. Tuntutannya kan tinggi ya kalau di. Tuntutannya tinggi, jadi setiap pertandingan tuh ya zaman dulu tuh harus menang. Gitu lah. Emang tuntutan ya, ada juga SDM kita yang masih belum menerima. Mau nggak mau setiap pertandingan tuh wajib menang. Wajib menang, seri pun nggak boleh katanya kan. Nggak mungkin ya. Sepak bola itu kan bukan matematika ya. Yeah. Sepak bola kalau matematika kan 1 + 1 sama dengan 2 pasti kan. Yeah. Tapi kalau sepak bola nggak bisa ditebak. Udah sesempurna mungkin, tim udah line up udah bagus di lapangan gagal, kalah ya kan. Kita main jelek tapi menang. Yeah. Nah, kan itu jadi sepak bola tuh nggak bisa ditebak. Makanya bagi saya kalau yang punya pemikiran yang SDM-nya bagus, nah dia melihat nih, pertandingan hari ini emang diakui tuan rumah misalkan lebih kalah. Ngerti kalaupun kalah tuan rumah. Wajar lah kalau gitu. Nah, ada yang begitu penonton, ada yang juga nggak mau peduli. Masa lawan ini kalah-kalah terus, masa setiap di kandang kalah-kalah terus. Wah, dia kan nggak melihat luas gitu, tim itu gitu. Nah, jadi ya itu pasti ada non teknisnya, ada beberapa tekanan dari supporter, dari pengurus, dari media ya biasa lah bang. Untung belum zaman medsos ya waktu itu. Kalau di zaman medsos, saya belum zaman medsos, belum ada zaman medsos. Berarti dulu asrama masih di Jalan Bali situ ya? Saya masuk di Persib asrama di Jalan Bali. Oh, Jalan Bali. Ya saya sih orangnya nggak banyak ngeluh ya. Mau dimanapun di tempatnya asrama mesnya juga ya di situ. Kalau orang lain mungkin kalau dilihat mesnya Wisma Bali kan agak aneh ya, agak sedikit aneh kalau seorang pemain sepak bola. Tapi bagi saya ya udah nggak masalah gitu. Sudah biasa ya maksudnya. Biasa. Kalau sekarang pemain bola kan maunya di apartemen, ya kan? Dulu kita juga ketika saya masih wartawan masih sempat
ketemu pemain tuh langsung di asrama Bali bisa Iya. ngobrol langsung gitu. Sekarang kan nggak bisa sekarang ya, Bisa dibatasi. ya kan, di mes gitu kan. Kalau sekarang kan kebanyakan mereka milih apartemen Iya. Right. atau rumah kontrakan yang bagus. Iya sih kayak gitu. Nah dulu pas di Persib di urutan berapa ya terakhir musim tuh? Ingat nggak lo? Di tengah Persib. Di tengah. Sempat ada, wah kok nggak bisa bawa Persib saat itu juara ya gitu. Ya bagi saya gini ya, kenapa saya nggak bisa bawa Persib ya? Ya itu tadi kan untuk menuju gelar juara itu kan emang membutuhkan tim yang sangat-sangat bagus. Ya kan? Semua lini gitu Ya ya. semua lini, bukan dari pemain aja, dari pelatih juga, dari pengurus juga, dari supporter juga, dari media juga, dukungan tuh harus kompak kan. Tapi kalau ada perpecahan di dalam tim itu, ini pasti akan ada Nggak kompak lah, nggak dinamika solid yang, ya. ya, akhirnya ada dinamika dan tidak solid. Emang itu tuh ada perpecahan bang? Perpecahan tuh bukan nggak ada, maksudnya tekanan itu tadi kan Iya. ada yang suka nggak suka Iya. gitu loh, baik di media, pengurus, di supporter, itu biasa dalam satu tim. Di luar negeri juga biasa gitu, makanya kita sepak bolanya harus benar-benar kompak, Iya. mulai dari pemain, pelatih, pengurus, supporter, media, Semuanya terus ya. kompak. Iya kan ya adalah beberapa tim di luar juga gitu ya udah punya pemain bagus tapi tetap aja Tetap aja, keteteran pasti ya. kan mereka non teknisnya ada, misalkan ada mungkin ada dinamika gitu. Iya. Klub-klub besar kayak Barcelona Nah. itu juga ada dinamika, Liverpool juga, Benar. Manchester City lagi dinamika sekarang kan. MU dinamika terus kalau MU ya. Lebih parah City sekarang nggak City dapat lagi gelar iya juara. benar. Iya benar. Loh, mau Padahal kemarin dia- gimana Mang Pram ya di tahun-tahun Liga sebelumnya. dulu dia juara, Champions dia Champions juara, juara. FA dia juara. Sekarang satu gelar pun nggak ada. Ya berarti kan pemain bagus, pelatih bagus. Ini ada apa gitu? Iya. Apakah ada pressure non teknisnya gitu? Nah itu kita ya nggak kan tahu. kita nggak tahu ya benar. Ya, Jadi karena memang itu mengganggu konsentrasi. Jadi benar kalau di bola 1+1 bukan 2 ya Iya. gitu. Makanya elemen di sepak bola nih di klub, pemain, pelatih itu semua media, supporter itu harus kompak bersatu. Nah, makanya Persib 2 tahun ini juara karena mereka kompak. Nah iya. Nah, Saya jujur ya bilang, kenapa Persib bisa juara? Salah satunya faktor non teknis itu tidak ada. iya. Oke lah, dulu ada permasalahan masalah tiket. Oke. Persib ya kan, Ya benar, rame. nonton nggak ada. Heeh. Tapi kan mental mereka, ya oke itu dari supporter. Tapi Iya. kan mungkin dengan diskusi akhirnya menemukan suatu titik, kompak lagi, penonton rame. Iya. Akhirnya bangkit lagi nih Persib. Juara ya kan. Ya, itu benar. Kemarin Jadi, tuh kan iya. nggak ada penonton tapi juara kan. Iya, jadi memang ada dibantu penonton tapi ya tetap pemainnya bisa tetap solid. ya. Iya, solid. Jadi emang kita supaya apa? Supaya suatu tim ini juara ini bisa dia juara supaya tidak ada kasihan ke pemainnya, nggak konsentrasi. Apalagi sekarang udah ada media kan, kalau Iya. pemain tuh baca di internet apa kan mempengaruhi psikologis main atau pelatih atau pengurus. Kalau misalkan ada sesuatu gitu akhirnya, makanya Persib 2 tahun ini saya pikir kompak semua. Iya. Mulai dari supporternya, medianya, pengurusnya, manajemen, pelatihnya, pemain. Nah ini Lima itu ya, elemen lima ini itu ya, kalau udah penting itu. kumpul kompak kuat, akhirnya Udah. pasti timnya bagus. Hmm. Jadi pemain pun nggak ada beban. Ya, Bobotoh juga support Supporter terus juga support. tidak Media sedikit-sedikit juga, gitu ya menurutnya. Media kalah Persib atau draw nggak ada mereka Nah. jelek-jelekin, support ya kan. Iya. Media juga kalau ada kalah 1 pertandingan, 2 pertandingan atau draw, media tetap nggak ada ngejatuhin Persib, Iya. support ya kan. Biasanya mainnya gitu dari judul-judulnya juga support gitu Iya, ya, bukan. itu makanya salah satu juara Persib itu satu kekompakan mereka, tim itu bukan dari timnya aja tapi Tapi luar dari tim. beberapa itu tuh parameter Yes. tadi ya ternyata ya. Ya itulah ya, mudah-mudahan Persib tahun depan juara lagi jadi 5 bintang gitu. 5 bintang, ini baru Iya, 2 baru bintang. dua. Baru 2 yang ini, baru 2 nih. Nah, Iya. dengan lihat kompetisi yang sekarang, menurut Abang gimana nih kompetisi di Indonesia sekarang? Ya, jadi Apalagi sekarang ada banyak banyak mau pemain asing wacana gitu ya. ya, tapi kan ini wacananya belum di Iya, baru wacana. baru wacana. Ah, Jadi kita belum tahu keputusan finalnya. iya.
Jadi seandainya pun ada wacana 11 pemain asing, saya pikir, saya nggak tahu ya, saya juga kita nggak bisa nyalain PSSI kenapa Iya. ada wacana itu bisa 11. Berarti kan hampir full ya, hampir setengahnya gitu ya. Iya, apakah ada, sekarang banyak agen loh, Dulu belum musimnya. belum ada. Jadi agen-agen ini banyak berperan, Mas. Oh. Mereka kan bawa pemain dari luar nih. Ya. Nah, makanya ya saya berharap PSSI kalau 11 pemain asing sih nggak masalah sebenarnya. Tetapi alangkah lebih bagusnya kita perbaiki dulu pondasinya dulu. Pondasinya artinya dari Liga 4 kan? Iya. Liga 4, Liga 3, Liga 2, Liga 1. Dan bahkan ada Liga Junior tuh Elite Pro Academy. Elite Pro Academy. Juniornya. 17 ya. Ya, U16, U18, U20. Nah, pondasi itu maksud saya kita perbaiki dulu nih yang di bawah ini. Iya. Apa-apa aja kekurangannya. Kalau ini sudah dari Liga 4, Liga 3, Liga 2 sudah bagus kompetisinya. Liga 1 udah pasti bagus lah ya. Iya. Kalau 3 ini sudah bagus kompetisinya, sudah tidak ada keributan, sudah tidak ada ini itu. Kalau dia mau nanti Liga 1 mau 11 pemain nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah pemain asingnya. Iya. Yang penting bagaimana kan kita bersaing. Sehat lah ya bersaing. Pemain saya, walaupun ada pemain saya juga, dulu waktu ada pemain asing saya cuma 3. 3, habis itu berubah lagi 5 pemain asing. Iya, betul. Tapi Ada bagi Eropa, saya, ada Asia ya dulu ya. Tapi bagi saya nggak apa-apa, itu persaingan. Makanya gimana kita mau bisa untuk jadi pemain inti ngalahin pemain asing tuh, tinggal kitanya. Kita mau sampai mana nih Tinggal menaikkan kitanya. kapasitas dirinya gitu ya. Kita harus bisa bersaing dong dengan cara apa? Latihan, pertandingan, kita tunjukin kualitas kita. Kalau kita bagus, pasti pemain asing itu kalah. Iya, itu kuncinya di Tinggal sana. kitanya, kuncinya kitanya. Makanya pemain kita yang sekarang ini, kalau ada wacana emang dijadikan 11 pemain tuh, kamu harus lebih fokus, lebih rajin latihan, lebih bekerja keras lagi dalam tim itu. Jadi harusnya itu mestinya juga menjadi tantangan untuk menaikkan ini, menaikkan Sebenarnya level itu ya. tantangan. Tantangan untuk kita Naik level lah ya, orang si Indonesia. Tantangan kalau ada 11 pemain asing kan nggak mungkin 11-nya pemain yang Iya. main kan. Nggak mungkin full Nggak pemain mungkin asing di lapangan 11. enggak. Cuma 11 itu kan regulasinya yang main mungkin 7 atau 8. Iya. Yang Banyak lainnya juga dong ya, cadangan. 7-8 ya. Berarti kan masih ada sisa Iya. slot yang untuk yang 4 orang ya, lokalnya, 3 sampai 4 orang ya. Kamu rebut lain slot ini gitu loh. Jangan rebut yang asingnya. Heeh. Oke, kalau yang asingnya nggak bisa terebut ya kita berarti bersaing sama anak-anak lokal kita. Iya. Gitu loh. Jadi ya kita persaingan sama anak lokal ya udah. Gimana kamu bisa menunjukin kualitas kamu. Makanya kalau ada wacana emang 11 pemain asing itu bukan 11 Semuanya 11. bermain. Regulasi 11, mungkin 7 atau 8 yang main. Berarti kan kalau misalkan 7 berarti masih ada sisa 4 4. atau 3 ya. Ya kan, 4 4. hanya 11 pemain kan. Ada 4. Nah, 4 ini termasuk kiper, berarti tinggal 3 Yang untuk main di main. ya. Nah, kamu rebutlah dengan kualitas kamu. Berarti kamu harus lebih rajin lagi nih di dalam klub itu latihannya. Latihan sendiri itu harus dikejar. Jadi jangan kita lihat 11 pemain asing, kamunya langsung marah Langsung atau down. no, itu ya, Jangan. tantangannya sih. Makanya saya berharap anak-anak liga sekarang kalaupun terjadi wacana 11 pemain asing, lebih semangat lagi, lebih latihan rajin lagi. Nah, itu kan kekhawatirannya pemain lokal ketika Ya 7 berarti sampai kan pemain itu mental. Iya, nah itu Kalau ya, mental balik kamu ke nggak mental ya. bagus, akhirnya kamu marah-marah atau kamu down, kamu nggak bisa jadi pemain inti. Nah, kembali ke mental ini. Mental. Kuncinya tadi di Iya, di kalau akademi. saya sih lebih senang, nggak apa-apa. Kalau menurut saya Hah? dulu saya lebih suka bersaing. No. Apalagi Saya udah lebih terbiasa ya, senang, iya, udah tiga terbiasa. pemain ketiga Iya, terus. kalau kita bersaing kita berhasil berarti apa yang kita lakukan selama ini kita berhasil gitu loh, dari mulai latihannya. Iya kan Ya, terbukti karena ya prosesnya ya. kadang-kadang kan kita kalau udah terpilih di klub itu kadang-kadang dia males latihan. Heeh. Nggak mau Itu. nambah latihan sendiri gitu loh. Emang dulu Abang suka nambah latihan sendiri ya? Saya sendiri main skipping, jogging. Nah, itu ternyata hasil itu proses tidak mengkhianati hasil. Ya, proses. Makanya kalau ada wacana 11 pemain asing tuh Kak,
saya berharap teman-teman atau adik-adik di liga, kamu ini tantangan, harusnya lebih semangat lagi dengan ada wacana 11 pemain asing ini. Nah, harusnya lebih semangat lagi. Ini juga tantangan bagi Karena- pemain-pemain Ya, muda nanti karena ya. apapun keputusan kan ada di federasi, Bang. Kita nggak bisa campurin. Ya. Federasi Itu udah di berhak urusan ini ya. menentukan Iya. regulasi berapa pemain asing. Kalau kata federasi pemain asingnya 11, ya kita harus ngikutin. Nggak bisa kita nolak marah-marah, protes, nggak bisa. Oh, Karena ngikutin federasi paling dan- tertinggi di sepak bola Indonesia federasi, PSSI. dan cara bersaingnya tadi ya, kita Iya. meningkatkan kapasitas Yes, dirinya. iya. Apalagi nanti yang masih muda nih, bagaimana meningkatkan mental ketika masih muda. Nah itu, Iya. itulah yang menjadi awal kenapa mungkin Bang Makrus akhirnya bikin akademi sepak bola ya Bang. Saya nggak- Nah nanti kita cerita nih kenapa kok akhirnya bikin akademi sepak bola. Apakah memang melihat tren sepak bola ke depan tuh saatnya ada pendidikan yang lebih bagus gitu ya. Karena tadi Bang Makrus juga bilang pemain sepak bola itu tidak hanya soal fisik tapi juga harus pintar juga. Ya. Pintar tuh bagaimana di akademi nanti kita bahas khusus soal akademinya nanti. Oke, kita ngobrol di PF.